Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suryana Oval Edu. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 11 di bab 4 tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia dengan subbab B, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Secara kerangka di bab 4 itu ada dua subbab. Pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, dan yang kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Kali ini yang akan kita bahas dalam video ini mengenai yang kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Menurut kalian, apa itu organisasi internasional? Organisasi internasional secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Selain itu, organisasi internasional bisa disebut wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Di dalam organisasi internasional, secara umum ada yang namanya PBB. Pertanyaannya, apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi antarbangsa yang didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 untuk mendorong kerjasama antarbangsa. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Tujuan utama PBB adalah: pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia; kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia; ketiga, membina kerjasama antarbangsa dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan; keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia; kelima, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Peran PBB terhadap Indonesia sebagai berikut. Pertama, PBB berperan dalam pembentukan KTN, Komisi Tiga Negara, tahun 1947 yang mengawasi perjanjian Renville. Kedua, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Rum-Royen. Ketiga, PBB membentuk UNTEA tahun 1962, dan lain-lain. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Peran aktif Indonesia di PBB sebagai berikut. Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang 1974. Indonesia juga sudah 3 kali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu 1973, 1974, 1995, 1996, dan tahun 2007 sampai tahun 2008. Di Komisi Hukum Internasional PBB, International Law Commission, ILC, Indonesia mencatat prestasi dengan menjadi anggota ILC. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM. Apa itu ASEAN? Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau dikenal dengan Association of South Asian Nations atau ASEAN, adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 berdasarkan deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai. Dengan latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Peran Indonesia di ASEAN, sebagai gambaran umum adalah sebagai berikut. Pertama, penyelenggara KTT ASEAN pertama. KTT diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari tahun 1976.
Dalam KTT dihasilkan dua dokumen penting ASEAN. Kedua, penyelenggaraan pertemuan informasi pemimpin negara ASEAN pertama. Ketiga, KTT ASEAN ke-9 yang diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober tahun 2003. Dalam KTT ASEAN dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord II. Keempat, Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak tanggal 7 Juni tahun 1976. Apa itu gerakan non-blok? Gerakan non-blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik. Mereka merepresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi, KTT, non-blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia. Gerakan non-blok merupakan alternatif untuk negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam perang dingin, umumnya merupakan negara-negara yang berkembang. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok, sebagai gambaran umum adalah sebagai berikut. Pertama, Indonesia termasuk ke dalam negara penggagas gerakan non-blok. Kedua, Presiden Soeharto pernah menjabat sebagai Ketua GNB pada periode tahun 1992 sampai tahun 1995. Ketiga, dipercaya menyelesaikan berbagai konflik, antara lain Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan di Laut Cina Selatan, dan lain-lain. Terima kasih.